والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini atas segala kemudahan yang telah diberikannya kepada kita. Kita dapat dipertemukan kembali di tempat ini, tempat yang paling baik. Semoga Allah berkahi setiap aktivitas dan kegiatan kita di hari ini. Ma'asyiral ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada kita tentang adab, akhlak, dan segala hal yang mengandung kebaikan di dalamnya. Kalau kita telaah dan kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, niscaya akan kita dapati banyak sekali contoh adab dan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberitahukan kepada kita. Demikian halnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak hadis beliau menyebutkan contoh-contoh adab dan akhlak yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan bahwa Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul kita, itu benar-benar berbudi pekerti yang luhur, beradab dan berakhlak yang mulia. Allah katakan dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur, akhlak yang agung. Ketika ada banyak orang yang ingin mengetahui seperti apa akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Aisyah dan juga istri-istri lainnya dari istri beliau mengatakan kalau akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Dan beliau sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
menyampaikan kepada kita bahwa salah satu dari misi Allah mengutusnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutammima salihal akhlak atau makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka memperbaiki akhlak, mengajarkan budi pekerti yang luhur. Ma'asyiral ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, dengan ini kita mengetahui bahwa adab dan akhlak itu termasuk perkara penting di dalam agama kita. Perkara yang enggak boleh kita remehkan, kita abaikan, kita pandang sebelah mata. Dan yang paling utama untuk memiliki adab dan akhlak yang baik adalah para penuntut ilmu. Makanya dulu adab dan akhlak itu mendapatkan sorotan yang cukup serius dan tajam dari para salafun as-salih. Ada beberapa nukilan pernyataan-pernyataan para salaf yang mengetengahkan tentang pentingnya adab dan akhlak. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kana ar-rajulu idza arada an yaktubal hadis ta'addaba wa ta'abbada qabla dzalika bi 20 sanah. Dulu itu seseorang kalau dia ingin menulis hadis, maka dia akan berusaha melakukan ibadah dan menampakkan adab yang baik 20 tahun sebelum itu. Ada kata-kata yang cukup populer di kalangan para salaf, ta'allamu al-adab qabla an ta'allamu al-ilma. Pelajarilah adab terlebih dahulu oleh kalian sebelum kalian belajar ilmu. Karena memang pengaruhnya sangat besar adab ini dalam diri seseorang. Persoalannya bukan hanya sebatas pengetahuan, luasnya ilmu yang dimiliki, akan tetapi persoalannya adalah bagaimana seseorang dalam kehidupan sehari-harinya menampakkan adab dan akhlak yang baik. Orang itu akan memberikan penilaian kepada kita pertama kalinya dari segi adab dan akhlak. Banyak yang enggak peduli soal apakah kita punya pengetahuan ilmu yang luas atau tidak. Mereka anggap itu urusan kita sendiri. Tapi
soal adab dan akhlak ini sangat diperhatikan sekali oleh mereka. Karena adab dan akhlak itu sesuatu yang terlihat, nampak jelas. Dan itulah sebenarnya cerminan daripada ilmu yang ada dalam diri seseorang. Semakin ilmunya luas, maka adab dan akhlaknya akan semakin baik. Para penuntut ilmu kalau dalam kesehariannya menampakkan adab dan akhlak yang baik, yang terpuji, maka ini akan semakin membuat mereka mulia. Akan membuat ilmu yang ada pada mereka, yang mereka pelajari itu semakin indah. Karena adab dan akhlak ini bagaikan hiasan yang memperindah, mempercantik ya, keadaan seseorang. Tidak heran kalau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin beliau mengatakan adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adabnya seseorang itu adalah alamat kebahagiaannya dan keberuntungannya. Wa qillatul adabi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Dan kurangnya adab dalam diri seseorang itu adalah alamat kebinasaannya dan kerugiannya. Adab dan akhlak ternyata berhubungan dengan kebahagiaan dan kebinasaan, keberuntungan dan kerugian. Jadi memang sangat penting sekali. Apalagi sekali lagi bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Ma'asyiral ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnul Mubarak beliau rahimahullahu taala mengatakan qala li Makhlad Ibnul Husain nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Makhlad Ibnul Husain pernah menyampaikan kepadaku bahwa kita ini lebih membutuhkan kepada adab
dibandingkan dengan kebutuhan kita kepada banyak hadis. Kita ini lebih butuh kepada adab dibandingkan dengan kebutuhan kita kepada banyak hadis. Ini disebutkan dalam kitab Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Hadis memang penting, ilmu memang penting, tapi adab juga tidak kalah pentingnya. Sungguh menjadi sebuah keindahan, keistimewaan ketika ilmu dan adab ini bisa sejalan, berbarengan, ada dalam diri seseorang, terutama dalam diri para penuntut ilmu. Bukan tidak butuh kepada hadis para ulama dahulu. Kesungguhan mereka untuk mendapatkan hadis sudah luar biasa. Kita sering mendapatkan kisah-kisah perjalanan mereka ketika mengejar, mencari hadis. Namun demikian ternyata mereka tidak memandang remeh persoalan apa? Adab. Ya. Adab ini bisa menjadi gambaran ketakwaan seseorang. Jelas orang yang baik, orang yang bertakwa, kegiatan dan aktivitasnya selalu diwarnai oleh adab dan akhlak yang baik. Dan itu bisa membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu. Banyak kisah dari para salaf, bahkan para sahabat. Mereka menampakkan adab akhlak yang baik kepada gurunya, ya, kepada orang yang akan diambil ilmunya. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara itu. Ketika seorang penuntut ilmu tutur katanya baik, perilakunya baik, ini kan sangat menyenangkan sekali. Akan semakin tampak ilmu yang ada pada dirinya. Ma'asyiral ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Imam Muhammad bin Sirin ketika menyinggung keadaan para tabi'in dulu, beliau mengatakan kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma.
mereka para tabi'in mempelajari akhlak, mempelajari adab, itu sama persis seperti mereka mempelajari ilmu. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa adab, akhlak itu juga bagian daripada ilmu. Kan ilmu itu bukan sebatas teori. Ilmu itu bukan sebatas apa yang kita hafal, apa yang kita catat. Tapi lebih dari itu, ilmu adalah apa yang kita praktekkan. Apa yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sesungguhnya yang disebut dengan apa? Ilmu. Makanya para tabi'in sebagaimana disampaikan tadi oleh Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah, mereka itu mempelajari adab seperti halnya mereka mempelajari apa? Ilmu. Ya. Nah, maka salah satu kunci sukses seorang penuntut ilmu dalam proses belajarnya adalah dengan menjaga adab, mengetahui adab yang baik, akhlak yang baik. Tentu sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Ada adab dan akhlak kepada Allah, kepada Rasul, pada kedua orang tua, kepada sesama, ya. Di lingkungan sekitar. Bagaimana muamalah sehari-hari dengan teman, menjaga lisan, tidak melakukan hal-hal yang tercela, tidak suka berbohong, selalu amanah, jujur, menampakkan kelembutan kepada sesama, membantu, tidak mengejek, tidak menghina, tidak membuli teman. Itu semua bagian dari adab dan akhlak yang harus diperhatikan. Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan, haqqun ala man talabal ilma an yakuna lahu waqarun wa sakinatun wa khasyatun wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi siapa saja yang menuntut ilmu an yakuna lahu waqarun, memiliki ketenangan, kelembutan,
rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, dan selalu mengikuti athar, jejak para pendahulu sebelumnya yang soleh. Tidak pantas kan kalau seorang penuntut ilmu diketahui urakan, perilakunya ngawur, tidak berbeda dengan selain mereka yang tidak belajar ilmu. Kalau sampai sama antara penuntut ilmu dengan selain penuntut ilmu, lalu ilmu diletakkan di mana? Di mana penghormatan para penuntut ilmu kepada ilmu? Ingat, ilmu itu memiliki kehormatan. Harus dijaga dengan baik. Kita belajar pentingnya menjaga pertemanan. Kita belajar pentingnya jujur. Kita belajar larangan berkhianat, larangan berdusta. Kita diajarkan untuk memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Ini semua harus kita jaga, harus kita hormati. Harus bisa kita perlihatkan, tampakkan dalam aktivitas kita, kegiatan kita. Belajar ilmu itu tidak hanya sekedar tadi menghafal saja, tidak hanya sekedar menulis saja, tidak hanya sekedar dari sakan pergi ke masjid atau pergi ke satu tempat di mana di situ membuka kitab, dengarkan apa kata ustadz, mengikuti ya apa yang diajarkannya. Enggak sebatas itu. Lebih dari itu. Seorang penuntut ilmu harus belajar bagaimana akhlak guru, bagaimana adab guru. Ini yang dilakukan oleh para salaf dulu. Mereka itu ketika belajar kepada seorang guru, mereka tidak hanya sebatas mengambil ilmunya saja, tapi mereka juga belajar dari adab-adab dan akhlak gurunya. Ya. Ibunya Imam Malik juga dulu, salah satu pesan yang disampaikannya kepada beliau Imam Malik adalah belajar kamu adab kepada Rabi'ah sebelum kamu belajar ilmu kepadanya. Ya. Ketika Imam Malik sudah menjadi seorang imam, guru besar, tokoh penting dalam Islam, sampai dikenal kemana-mana, jadi seorang alim, ulama,
Murid-muridnya beliau pun sama. Belajar adab dari beliau Imam Malik. Tidak hanya sekedar mengambil ilmunya saja. Seperti kata Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab, beliau mengatakan, "Ma naqalna min adabi Malik aktsar mimma ta'allamna min ilmihi." Ma naqalna min adabi Malikin aktsar mimma ta'allamna min ilmihi. Dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiarul A'lam An-Nubala. Apa yang kami nukil dari adabnya Imam Malik itu lebih banyak daripada apa yang kami pelajari dari ilmunya beliau rahimahullah. Apa yang kami nukil dari adabnya Imam Malik itu lebih banyak bandingkan dengan apa yang kami pelajari dari ilmunya beliau. Ya. Ma'asyiral ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dinyatakan oleh para a'imah, para ulama tadi itu menunjukkan sebegitu pentingnya adab dan akhlak. Bahkan para ulama dulu itu sebelum mengambil ilmu dari seseorang, yang mereka lihat terlebih dahulu adalah akhlaknya, adabnya, kayak gimana, ya. Kalau guru yang hendak mereka ambil ilmunya itu ternyata adabnya bagus, akhlaknya bagus, baru mereka ambil ilmunya, mereka belajar darinya. Nah, antum semua para penuntut ilmu, ya, penting memiliki dasar adab dan akhlak yang baik. Ingat, adab dan akhlak yang baik bagian dari ilmu, ilmu praktek, ilmu yang akan terlihat dengan jelas secara nyata. Orang akan disanjung, akan dihormati terlebih dahulu oleh karena adab dan akhlaknya. Ya. Kalau antum tampakkan adab, akhlak dalam pergaulan, dalam keseharian, ini akan membuat antum mulia, terhormat. Ya. Dan itulah gambaran dari ilmu yang selama ini antum pelajari. Maka jangan lupakan adab, jangan meremehkan persoalan adab dan akhlak. Adab bagian daripada akhlak itu sendiri. Akhlak cakupannya lebih luas. Dan alhamdulillah agama kita mengajarkan berbagai macam adab kepada kita, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, ya, semuanya dipenuhi dengan bimbingan adab dari atau yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab dan sunnah. Semoga bermanfaat, ya.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.